Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Arinda dengan NIM 40122111047, mata kuliah MPPH dari kelas E yang diampu oleh Bapak Sintong Aryan Hutapea SHMH. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, dalam penelitian dikenal juga penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Apa itu? Serta yang kedua, bisakah pada penelitian hukum dilakukan penelitian kuantitatif? Baiklah, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu penjelasan mengenai penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan perilaku manusia. Metode ini menekankan pada makna, pengalaman, dan konteks yang melatar belakangi perilaku individu atau kelompok. Ada pula karakteristik. Yang pertama, data non-numerik, yaitu data yang dikumpulkan biasanya berupa teks, gambar, atau suara. Yang kedua, pendekatan induktif. Merupakan penelitian ini seringkali dimulai dengan pengumpulan data dan berusaha menemukan pola atau tema yang muncul. Yang ketiga, fleksibilitas, yaitu proses penelitian dapat berubah seiring dengan pengumpulan data. Selanjutnya, kontekstual. Ini memperhatikan konteks sosial, budaya, dan historis dari subjek penelitian. Ada pula tujuan. Yang pertama, memahami perspektif individu atau kelompok. Yang kedua, menggali pengalaman, perasaan, dan makna di balik perilaku. Yang ketiga, menjelajahi fenomena yang belum banyak diteliti. Metode pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Wawancara mendalam, yaitu pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden untuk menjelaskan pandangan mereka secara detail. Yang kedua, diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini merupakan interaksi antara sekelompok orang untuk mendiskusikan topik tertentu. Selanjutnya, observasi. Observasi ini merupakan mengamati perilaku dalam konteks alami tanpa intervensi. Ada pula studi kasus analisis. Studi kasus ini merupakan analisis mendalam terhadap satu atau beberapa kasus spesifik. Analisis data. Yang pertama, tema dan kode. Ini merupakan data dianalisis dengan mengidentifikasi tema, kategori, dan pola. Yang kedua, narasi. Narasi ini merupakan penyajian hasil dalam bentuk narasi yang menggambarkan temuan secara holistik. Ada pula kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya yaitu memperoleh wawasan mendalam, fleksibilitas, dan konteks yang kaya. Kelemahannya itu subjektivitas, kesulitan dalam generalisasi, dan waktu yang dibutuhkan untuk analisis. Sedangkan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik. Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis dan mencari hubungan antar variabel. Karakteristik. Yang pertama, data numerik. Data numerik ini adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk angka dan statistik. Yang kedua, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif ini merupakan penelitian dimulai dengan hipotesis dan diuji melalui pengumpulan data. Selanjutnya, struktur yang jelas. Struktur yang jelas ini merupakan prosedur penelitian biasanya lebih terstruktur dan sistematis.
Objektivitas. Objektivitas ini merupakan berusaha meminimalkan peneliti dalam pengumpulan dan analisis data. Tujuan. Yang pertama, menguji hipotesis yang sudah ada. Yang kedua, mengukur variabel dan hubungan antar variabel. Yang ketiga, melakukan generalisasi dari sampel ke populasi. Ada pula metode pengumpulan data. Yang pertama, survei. Survei ini adalah menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden. Yang kedua, eksperimen. Eksperimen ini merupakan menguji efek variabel independen terhadap variabel dependen dalam kondisi terkendali. Selanjutnya, pengukuran. Pengukuran ini merupakan menggunakan alat ukur untuk mendapatkan data numerik. Ada pula analisis data. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini merupakan menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan ukuran statistik. Yang kedua, statistik inferensial. Ini merupakan menggunakan teknik statistik untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya yaitu dapat digeneralisasikan hasil yang objektif dan analisis yang dapat direplikasi. Kelemahannya kurangnya kedalaman informasi, tidak mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Kesimpulan, kedua pendekatan penelitian ini memiliki peran penting dalam ilmu pengetahuan. Penelitian kualitatif memberikan wawasan mendalam tentang perilaku dan pengalaman manusia, sementara penelitian kuantitatif menyediakan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Pilihan antara kedua metode ini tergantung pada tujuan penelitian, jenis pertanyaan yang diajukan, dan konteks di mana penelitian dilakukan. Seringkali kombinasi kedua pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Terus yang kedua, bisakah pada penelitian hukum dilakukan penelitian kuantitatif? Jawabannya iya. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Berikut adalah penjelasan mengenai penerapan penelitian kuantitatif dalam bidang hukum. Penelitian kuantitatif dalam hukum merupakan metode penelitian yang menggunakan data numerik dan analisis statistik untuk memahami fenomena hukum, menguji hipotesis, dan mengevaluasi hubungan antar variabel dalam konteks hukum. Karakteristik yang pertama, data numerik. Mengumpulkan data dalam bentuk angka seperti jumlah kasus, tingkat kejahatan, atau hasil survei dari responden. Yang kedua, pendekatan deduktif. Dimulai dengan hipotesis yang akan diuji melalui pengumpulan data dan analisis statistik. Struktur yang jelas. Proses penelitian biasanya terstruktur dengan langkah-langkah yang jelas, mulai dari pengumpulan data hingga analisis. Objektivitas, berusaha untuk meminimalkan dan objektivitas peneliti dalam pengumpulan dan analisis data. Tujuan, yang pertama mengukur efektivitas hukum, yang kedua menganalisis tren, yang ketiga evaluasi kebijakan, yang keempat uji hipotesis. Ada pula metode pengumpulan data. Yang pertama, survei. Survei ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan pendapat atau pengalaman dari responden. Yang kedua, data statistik sekunder, yaitu menggunakan data yang sudah ada seperti statistik kejahatan dari lembaga pemerintah atau organisasi non-pemerintah. Yang ketiga, eksperimen. Ini melakukan eksperimen untuk melihat dampak dari suatu intervensi hukum, seperti program rehabilitasi bagi pelanggar hukum. Yang keempat, analisis konten. Menghitung frekuensi dan pola dalam dokumen hukum, seperti putusan pengadilan atau undang-undang. Ada pula analisis data. Yang pertama, statistik deskriptif.
Yang kedua, statistik inferensial. Yang ketiga, pemodelan. Yang selanjutnya, contoh penerapan. Yang pertama, studi kasus. Yang kedua, survei masyarakat. Yang ketiga, analisis tren. Ada pula kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang pertama dapat digeneralisasikan jika sampel diambil secara representatif, hasil yang objektif dapat diulang, mampu mengidentifikasi pola dan hubungan yang mungkin tidak terlihat dengan metode kualitatif. Kelemahan, kurangnya kedalaman informasi yang dapat diperoleh dibandingkan dengan penelitian kualitatif. Mungkin tidak mempertimbangkan konteks sosial dan budaya secara mendalam. Ketergantungan pada kualitas data yang dikumpulkan. Baiklah, sekian video yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.